Tasya. Hah? Bentar. Entah apa yang dirasakan Frisly, namun hal tersebut membuat Frisly takut. Itu satu tempat itu bisa adanya 3-4 tubuh manusia yang dikuburkan di gua. Tapi ini sosok yang tadi itu kondisinya banyak banget tusukan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Sesuatu yang menusuk di wajah. Mungkin kita coba cari kali ya, enggak? Karena aku yakin itu malah Fasya yang ada kaitannya sama tempat ini. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kami pun bergegas ke lantai teratas untuk menguak misteri dari sosok astral yang sempat memberikan sinyal gangguan. Lewat sini Fasya. Sumpah ya, aku rada bingung deh sama rumah ini tuh gimana strukturnya, aku nggak ngerti. Gak ada juga di sini. Tapi ada peninggalan jejak. Hah? Peninggalan jejak? Iya Fasya, eksistensi yang besar. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi ini seperti eksistensi perkumpulan dari makhluk-makhluk yang menurut aku mungkin sering menampakkan diri ke masyarakat. Sebentar, berarti makhluk-makhluk yang mengganggu itu sering berkumpul di ruangan ini? Bukan Fasya, tapi justru malah si yang makhluk kalau udah nampakin diri, dia akan terbang dan seperti mengumpat tuh di sini lagi. Masing-masing ruangan tuh kayak jadi tempat ngumpetnya mereka di sini. Tapi selain makhluk yang tadi, sosok makhluk yang terjadi itu lagi-lagi ada di belakang kamu. Ada yang mau ekspor itu ke dimasukin hub itu ada pernah lari orangnya, ada yang mukanya merah ngejar-ngejar katanya. Lantas, apakah kami mampu menguak misteri yang ada lewat sosok yang disinyalir memiliki energi yang kuat? Ini ya, berarti ini penghubung ke tempat di sana. Ayo Fasya. Kenapa Kak Frisly? Ada di sini Fasya. Hah? Aduh. Assalamualaikum, permisi. Aduh, kok beda lagi ya hawa di sini ya? Sosoknya sekarang berdiri di atas sini. Maaf ya, tapi kain yang digunakan itu seperti kain yang rok gitu Fasya, rok turun ke bawah. Bajunya tuh baju yang tangan kesininya lebar, jadi membuka. Saat ini dia berdiri kayak gini kan. Dia berdiri di atas ini ketawa gede banget, besar banget ketawanya. Aku nggak tahu ini aku doang atau kamu juga pusing. Ya. Berasa kayak dibuat pusing. Karena biasanya sosok yang kayak gini Fasya, itu kita temuin di goa atau satu tempat yang memang menjadi tempat untuk meminta-minta atau adanya pesugihan. Dengar? Enggak, aku nggak dengar. Ada yang cekikikan tapi lirih banget. Jadi seolah-olah memang dibenarkan bahwa ini merupakan sosok yang meminta untuk dipuja. Sebentar Kak Frisly, tapi kok bisa sampai ada sosok seperti ini Kak Frisly di rumah? Kenapa Kak Frisly? Sebenarnya bukan ada sosok ini di rumah ini. Justru Fasya, kejadian lucunya adalah orang yang tinggal di rumah ini sangat tidak tahu menahu mengenai pesugihan atau sesuatu yang harus disajikan. Tapi sosok ini
terus-terusan masuk ke mimpi yang punyanya laki-laki, mungkin suaminya, itu dikasih mimpi kalau dia tuh menjadi sosok perempuan cantik yang nemenin duduk, bahkan seperti seolah-olah di tempat yang indah seperti di pinggir danau, di tempat yang ada kayak sofa besar emas. Dia meminta kalau manusia itu harus peka bahwa dia adalah makhluk yang minta untuk dipuja. Tapi ternyata orang yang ada di sini nggak peka terhadap hal tersebut. Jadi tidak adanya pemujaan di rumah ini. Tapi sosok ini tuh menginginkan untuk dipuja. Makanya mungkin masyarakat banyak yang datang untuk meminta-minta. ya. Sosoknya pindah ke sini. Untuk residu energi yang aku dapetin, Fasya, sosok ini bukan sosok yang bisa kita pindahkan. Jadi ini nggak akan pernah bisa dihilangin karena dia merasa mempunyai tempat di sini. Oh. Oke, berarti dia merasa bahwa tanah ini adalah milik dia. Jadi mau siapapun yang akan tinggal di sini, siapapun yang akan menempati tempat ini akan berurusan dengan sosok ini. Betul, Fasya. Dan sosok ini tidak mempunyai teritorial, dalam artian sosok ini bisa muncul dimanapun. Toilet, tempat ibadah, kamar, ruang tamu atau apapun. Untuk sekedar mengganggu atau mengeluarkan suara kayak yang tadi kamu dengar. Tangisan kecil atau tertawa. Oke, terus kalau untuk shield yang pertama kali Kak Frisly lihat di rumah ini itu apakah disebabkan oleh sosok ini juga? Iya, betul. Itu untuk apa Kak Frisly? Karena memang dia tidak akan mau kalau rumah ini menjadi tempat yang dihancurkan. Atau bahkan, maaf ya, tapi mungkin konotasinya lebih ke dibersihkan. Karena gini, dia ada mempunyai ikatan dengan makhluk-makhluk sekitar sini. Karena kalau aku boleh jujur, Fasya, kamu bisa ikut aku ke pinggiran sini. Ini ini semua kalau kamu ngelihat secara langsung seperti aku, banyak sekali sosok-sosok seperti manusia, tapi maaf ya berlumuran seperti tanah dengan kain kafan yang compang-camping. Terus juga dengan keadaan yang menurutku sudah sangat tua usianya dan kejadiannya, mereka pada berdiri dan berjajar melihat ke arah kita. Aduh, sebentar. Tapi Kak Frisly bilang kalau sosok ini ada hubungannya dengan sosok lain di tempat ini. Apakah sosok-sosok ini bisa dibilang anak buah dari si sosok ini? Bukan anak buah, tapi mereka bekerja sama mungkin dalam mengumpulkan hal-hal negatif yang bisa dikerjakan di sekitar sini. Penelusuran pun usai dan kami memutuskan untuk keluar dari rumah ini. Namun seketika Frisly merasakan sesuatu yang menarik perhatian. Oh itu Fasya. Ayo. Aduh. Wow. Dan sampai akhirnya Kak Frisly itu ngajak aku ke salah satu tempat lagi yang memang tidak jauh dari rumah ini. Yang dimana itu adalah full perkebunan pohon pisang. Mungkin banyak dari kalian tahu tuh itu adalah kelemahan aku. Kayak pertama aku tuh takut banget sama sosok terbungkus. Yang dimana notabene pohon pisang adalah rumah bagi mereka. Dan aku dibawa sama Kak Frisly ke perkebunan yang full isinya itu pohon pisang. Ayo. Agak beda Fasya di sini. Di seluruh celah-celah dari pohon-pohonan ini banyak sekali makhluk yang tadi aku bilang mereka seperti berdiri. Ada yang menggunakan sosok terbungkus itu sangat banyak. Jadi ini benar-benar kita cuma kayak dua manusia di antara mereka. Dan ternyata dulunya tempat ini pekarangan daerah sini sampai ke bawah sana Fasya. Itu kan ada turunan ke bawah. Itu satu tempat itu bisa adanya 3-4 tubuh manusia yang dikuburkan. Sebentar, itu memang kuburan atau? Di zaman itu
orang-orang kita yang dihabisi oleh para penjajah ditanam tuh di bawah ini. Ini kan hutan bambu dulunya. Jadi katanya dulu waktu zaman Belanda gitu, zaman perang, buangan mayat katanya. Gitu. Dan itu juga kenapa mungkin berkaitan dengan full moon. Hah? Mereka itu pada kayak bangun, ngasih unjuk ke kita, bahkan ngasih unjuk ke aku kayak, halo, ini adalah tempat kami. Dan ini adalah tempat kami juga ketika ada yang mungkin menjadi korban dari depan. Sebentar, tempat kami juga kalau ada korban dari depan. Mereka Maksudnya? ditarik dan ditaruhnya di sini. Astaga, oh sama siapa Kak Frisly? Sosok yang tadi aku bilang kayak penjaga gerbang yang kakinya kurus kecil dan tinggi banget yang aku nggak bisa lihat wajahnya seperti apa. Oh, dia yang menaruh para korban itu ke tempat ini. Betul. Dan berarti sosok-sosok di tempat ini itu ada hubungannya dengan sosok yang pertama kali kita temui. Betul, Fasya. Dan itu kenapa mungkin menjawab juga pertanyaan kita tadi. Kenapa sosok dari korban kecelakaan ngumpet di ruangan. Iya. Ternyata mungkin sosok itu malah nggak mau kalau dia tuh ditaruhnya di tempat ini. Jadi memilih tempat lain ngumpet. Ngumpet dari si makhluk yang tinggi besar itu, Fasya. Oke, tapi kalau memang banyak korban yang ditaruh di tempat ini, apakah mereka bisa keluar atau pindah ke tempat lain Kak Frisly? Atau Kalau pindah ke tempat lain, aku agak ragu ya. Karena menurutku tulang belulang mereka juga sudah menyatu. Jadi sudah yang tidak bisa kita pindahkan. Dan sepertinya, kalau boleh aku gambarkan, ini tuh seperti perkampungan sosok. Oke. Tapi memang yang dominan di tempat ini tuh sosok terbungkus. Ya, Oke Kak Frisly, aku udah dapet jawabannya dari penelusuran malam hari ini. Cuma kayaknya kita lanjutin ngobrol di depan kali ya. Aku udah bener-bener ngerasa gak nyaman di tempat ini.